Nah, pembukaan. Oke, yang punya channel. Oke kawan-kawan. Ya enggak itu. Gimana? Yo, what's up kawan-kawan? Selamat malam para penonton. Asik. Bapak ibu-ibu. Jadi kita nih mau ngebahas apa nih? Mengalir aja. Ya mengalir aja. Oke. Jadi, Perkenalkan dulu nih teman saya, teman kuliah ya. Halo, nama Cang Simba, panggil saya Simba. Siap. Terus nih ada Nama Duda aja. siap. Nih, Saya Dewo, panggilnya Dewo. kerasin dikit ya, Bang. Kurang, kalau saya Dewo, panggilnya Dewo. Oke. Jadi gimana nih? Ya, Udah. Bahas apa? Bahas coronavirus. udah basi itu. Bahas apa nih? kebetulan malam ini bulan purnama, Iya, purnama. perkumpulannya para kalo. Asik. Benar. Ini tabu dulu. Kamu jadi gini kawan-kawan. Jadi untuk podcast kita kali ini kalian jangan terlalu nanggepin serius ya, karena yang ngomong nih bukan kita tapi ini yang ngomong. Asik. Halusinasi, Bos. Jadi jangan salahin kita ya. Salahin dia. Ya, salahin dia. Biar nggak masuk UU ITE nanti. Salah ngomong dipelintir. Biar dibilang aja kita mabuk ya, kita mabuk Pak gitu. Dia yang salah Pak. Dia yang mencoba kita. Iya. Gimana kalau aku mulai topik Silakan. Siap. soal yang baru trending belakangan, anjay itu gimana menurut kalian? Anjay. Nah, gini. Aku punya nih, ingat nih. Dulu ada anak kecil itu loh. Bukan kecil kali sih, maksudnya dia kan sering kayak main PS gitu loh. Terus aku bikinin namanya dia tuh kayak namanya kan Tude. Aku bikinin namanya dia Tude Anjay sih. Dia dipanggil gitu sekarang. Sampai sekarang namanya. Sampai sekarang itu didikan. Kalau orang setiap manggil dia terus kedengaran. Sekarang ngomong itu bahaya. 50 teman semuanya masuk penjara. Tapi siapa kayak tuh bikin regulasi kata anjay itu mau dilarang? Komnas PA sih Bang, yang tak baca-baca. Gimana ya bayangin kita namanya mereka punya PR. Iya. PR mereka gede-gede. Kenapa mereka harus ngambil soal memperbesarkan kata-kata anjay? Sedangkan rapis banyak di luar sana. Sex abuse, perdagangan anak. Bener dan tuh. lain-lain. Masuk. Kenapa anjay gaya paling mudah sebenarnya? Dan kelihatannya kerja sebenarnya nih kayak. Iya. Tapi sorry dulu nih. ITE. Jangan ditangkap. Bisa berasa. Anjay, kayak nggak ada. Gimana ya? Ngapain sekarang nih kayaknya Indonesia nih kayak mati dengan kosakata gitu loh. Ngerti kan? Tapi menurutku yang laporin tuh cuma nyari traffic aja sih. Makanya Apa kabut Pakai nyari traffic, dia kan punya di story-nya kelihatan tuh. Screenshot namanya? Traffic Insta story-nya. siapa? Tuh yang lapor anjay itu. Oh, gitu. Siapa namanya Lutfi itu. Dan besoknya setelah post dia open endorse. Serius? Anjing. Gak kah temannya pakai bunga di telinga ya? Keren. Jarang-jarang. Kalau nggak disuruh enggak. Urusan Tuhan tuh sama diri sendiri ya. Sama diri Itu sendiri. privasi kita Iya, dan betul. Tuhan, men. Buat apa juga kalau sering sembahyang tapi kelakuan muri gitu misalnya. Ya. Intinya perbuatan, semua tuh perbuatan. Lebih tepatnya ke adab sih. Adab respekin orang lain. Jadi sama yang begitu. Nggak kecepatan nih? Lebih baik gini sih menurutku. Lebih baik nakal, bener-bener ngerebel Udah, bisa tapi gitu. tahu adab gitu ya sih. Tahu-tahu nakal dan Kayak men, kita sendiri kayak gimana orang-orang di Indonesia.
yang posisiin diri dia mungkin. Next, Indonesia. nggak ada tanggapan lain soal anjay. Anjay. Udah, Bahasa kebetulan sekarang kan lagi apa viral ya. Ya Ci, kayak jadi sekarang jadi nyelentuk lah kayak tadi tuh kan. Ya anjay, itulah dilarang men. Hati-hati ngomong. masa bahasa pergaulan di masalah ini. Itu jadi sebuah Hiburan sih, menurut hiburan gua. jadi ya Itu Ci, dapat kayak nge-refresh daripada yang ngomongin covid tai anjing. Gitu ya. Tapi kan sebenarnya gimana ya? Menurutku dia tuh kayak bikin aturan tuh biar kita tuh bisa ngikutin dia juga nggak? Misalnya kayak di YouTube misalnya itu loh, kan nggak boleh ngomong apa bangsat bener ya? ya Anjing kayak Kalau gitu kan? kalau gitu kan tenang kena strike kena atau enggak kena dolar kuning. Iya benar. Jadi kan gimana ya? Kayak buat apa? Gimana? Kita tuh kayak kalau kita butuh duitnya dari dia ya, kita tuh mesti jadi budaknya dia juga, ngerti nggak Ki? anjay. Bener nggak sih? Ya, Tapi ini kan bukan nyari duit ini kan, kita ngobrol-ngobrol aja. Iya sih. Fun. anggap lagi nongkrong. Iya nongkrong. Long Di kamar. Kan Lagi nongkrong ngomong anjay masuk penjara. kan memang ada gitu. Pernah dengar ya orang bisa berubah karena duit. Ya, benar sih. Itu emang real tuh. Iya. Nggak apalagi di entertainment gitu, kayak butuh traffic apapun kayak lakuin buat ini apa namanya? Demi konten, duit. Ya, duit. Buat konten. Benar Yang penting sih. apapun intinya kayak mau jadi dirimu sendiri atau mau disetir penonton. Iya, Ya benar. sih kalau balik lagi. Ya kalau karena cuan ya pasti, Pasti. mau nggak mau. Iya. Kalau orientasi mua nggak bakal jadi gini apa namanya dari dirimu sendiri nggak bakal tuh. Benar tuh. Kalau memang idealisme menjual dari awal mau gimana pun kita tetap jadi maju dengan apa namanya dengan circle dan community yang kita punya gitu ya sih. Iya sih. Kalau misalnya kayak nyetak YouTube nih dari sekarang pilihannya ada dua, Ada dua. mau jadi apa mau jadi penonton. Iya. Hmm, Atau mau jadi nyari duitnya aja gitu. itu dah. Nah Iya. gini misalnya kalau kayak cuman jadi apa namanya cuman ngikutin penonton, Iya. kayak selamanya bakal gitu terus Iya. ngikutin mau mereka. Benar. King, nah dulu kalau awal-awal YouTube kan keluarnya gini apa namanya? Broadcast yourself. Ya. Sekarang Gak ada. Yang penting gitu. Habis ini gue ini jajan. benar. Jangan lupa di subscribe. kalau yang channel kayak itu menurutku kita cuman ngeklik channelnya, cuman pas maksudnya orientasinya cuman money ya. Misalnya cuman kayak penonton musiman itu, bukan komunitinya. Pasti bakal ngeklik dia kalau ada hadiah. Ada. Kayak ada gitu. Contohnya kalau emang gini kan Eno Bening dari zaman kapan ya tetap subscribernya segitu aja ya. Komunitinya emang gimana sih jalan stuck, kelihatan stuck, tapi pondasinya kuat. Yes sih. Ngomongin kuliah enak nih nggak? Ya oke. Ini Kuliah udah. Ya setengah. Setengah kuliah. Lah, coba gimana kabar Ki? Ini kan aku udah nggak pernah ke kampus gitu loh. Asik. Udah kabur duluan. Semester 3. Ki, gimana kabar Ki? Setelah berapa tahun kita nggak ketemu? Ya sekarang masih semester 9. Masih semester 9 Masih. Semoga nggak nambah lagi. Lagi proposalan sih. Proposal ya. Jadi ya nggak tahu apa tuh proposalan. Ya, Jadi proposalan aku itu nggak gini, tahu. ya buat yang nggak tahu proposalan tuh jadi sebelum skripsi itu kita harus buat namanya proposal Ya. dulu. Setelah proposal baru bisa bikin skripsi, itu langkah awal pembuatan skripsi. Kebetulan Cang nih lagi proposalan, Proposal, iya. tapi lagi nunggu jadwal buat ujian. Gitu. Kalau belinya Iya gimana? Udah, saya udah selesai kuliah sih. Nah. Sudah tamat. Sudah, itu bukan sudah covid ya. Oh ya cik, benar cik lah. Beneran. belinya tamatan tahun kapan?
Tahun 2019 September 30 September. Anjay. 1 tahun menganggur. 1 tahun ini Sangat konsisten menganggur. konsisten saya menganggur. Biar jadi pengangguran sukses. Alasannya COVID. Tapi memang malas bekerja. Kayak gimana, Bang? Lagi. Aku Ya. masih kurang lebih kayak lain. Oh. Nambah 1 semester. Gara-gara COVID nih kebetulan di kelas kita, kelas yang Iya. dulu mungkin 70% tuh yang dari semester-semester lalu belum selesai juga. Cuman baru beberapa 70? Maksud 70? aja. Banyak yang Banyak? belum selesai. Cuman beberapa aja yang baru selesai. Itu dah, intinya kita lagi proposalan dan yang lain lagi ngejar mau skripsi gitu. Ya semangat aja. Tapi kayak apa wisuda tahun ini menurutku ya sebagai kayak orang suka merayakan sesuatu loh. Masa merayakan hari kelulusan tuh Cuman sekali seumur hidup ya, tuh. Tapi tapi entar lu, boleh nggak aku cut nih? Ya. Sebenarnya bukan kuliah aja sih. Dalam tahun yang lahir 98 sih menurutku ya. Oh ya aku udah Nah, dari SD nih. Kayak kelas 6 SD berapa paket? 20. 20. Terus SMP. SMP Acak kan? Ya SMP acak. Acak 5 paket Ya rasanya. 5 Acak, paket lima tapi paket. acak. Oke udah. SMA Lagi paket kan? paket ya. Paket lagi. Lagi kan. Sekarang kita kuliah men. Terus udah kuliah tiba-tiba wisuda lagi sih. Wisuda kayak gini. Kuliah online lagi. Dan tahun Ujiannya. tahun kelahiran kita kan tahun Orba. Tahun chaos. Tahun Benar. chaos. Krisis moneter ya. Dan sekarang kita krisis lagi. Kita tamat-tamat ya. Ya sih. Lah, syukurnya juga Ci. Aku udah bisa nebak nanti bakal ada krisis Ci. Wih. Makanya aku kabur dari semester itu. Mantap sih, mantap sih. Jadi Anda lari ke bisnis, coba ambil dulu. Ambil dulu. Coba. Jadi si Arten nih kebetulan dari semester 3 berhenti kuliah. Dan nerusin legacy orang tuanya. Iya, benar. Yang mau silakan Di mana? di channel ini mungkin dibahas nanti di sini. Ya di sini kawan-kawan, di sini. Ya, silakan. Apa dari? Scouting LPS versus Sobat 20 ya. Oh ya. Sopit. Jadi gini nih baju ya, bukan aku pamer. Ini sebagai perlawananku ya, kayak di masa-masa ini. Karena yang aku lawan itu dari teman-teman Scouting Rental LPS, jadi kan aku punya Rental LPS. Dan aku juga punya brand baru yaitu Sobat 20 gitu. Kebetulan yang Sobat 20 yang tadi. Iya gitu. Jadi aku bikinnya karena Covid gitu ya. So, Banyak sih bener ide yang keluar Iya. semenjak pandemi ya. iya sih bener. Ide banyak, eksekusi bisa, yang beli susah. Enggak sih, kadang aku heran sih. Di masa pandemi ini yang kaya tuh tetap dia kaya sih. Ntar Kok bisa gitu ntar loh? dulu. Duit larinya kemana? Kita nyetak duit enggak kan? Tapi Enggak. sebenarnya larinya muter kan? Ya. Ini muternya kemana? Kok yang lain merasa miskin, yang miskin semakin miskin. Ya sih. Ya, bener. sebenarnya. Kita pikir larinya pasti ke orang-orang tinggi aja nih. Itu ya. Udah. Elit global mas semua. Kan pikirnya sekarang nyari kerja susah, nyari duit susah, duit perasaan muter di situ-situ aja. Iya. Tapi buat orang-orang tertentu ya emang. Tetap bersyukur guys. Iya. Kita makan kan. Yang penting sekarang hidup cari biar bisa makan aja ya. Baru. Dan bisa nongkrong. Lagi Iya, satu, benar. yang penting bisa ngopi. Nah, kopinya malah. Bisa nongkrong. Kopi is lifestyle. Hai, fuck tuh no. Kayak cerita anjing. Kenapa tuh? Enggak sih. Nah, samping kita nih Mas Danu nih, master barista. Iya, master barista. Bisa aja. Boleh ngomongin kopi dulu, kopi. Kopi ya. Seru ya. Seru ya. Gimana menurut lifestyle anak muda sekarang? Banyak Kalau- yang Halo, berperan. anak muda di Bali ya. Kalau Anak muda. kalau enggak mereka tuh sedang ngopi tuh buat emang ikut-ikutan apa emang suka dari dulu ngopi itu ya. Tapi nggak ada. Kebanyakannya Apa yang, ngincer tempat dia gitu. menurutku yang pertama itu Ya. tempat. Apa ngincer instastory. Itu sih makanya.
Itu makanan tuh, Iya, makanan iya, tuh iya. sorry. Pertama tempat, nah tahu sendiri kan kayak tempat-tempat baru tuh yang dimana rame semua kesana gimana Karena semua aja. buat kopi. Ya Ci. Tapi nggak salah men, bagus tuh di mana di sisi lain mindset anak muda tuh berubah loh, nggak kayak mindset orang ya. Sorry nih bukannya bilang orang dulu, saya hidup untuk kerja. Aku lebih seneng lihatnya orang walaupun SDM mereka udah mencoba untuk membuka bisnis. Kayak di sana kan orang belajar cuy. Kayak kadang jujurnya aku lihat orang Bali banyak yang jualan nih, bangga aku. Walaupun menurutku rame enggaknya SDM mereka tuh Kategori jualan apa nih? Jualan warung-warung biasa itu. apapun. Oh. Coba kita perhatiin sekarang orang Bali sekarang udah banyak mulai jualan kan. Ya aku suka tuh karena kenapa? Sisi lain kan ya kasarannya loh orang Bali tuh kan dibilangnya lo dagang kayak gitu kan benar kan, tapi sekarang tuh karena keadaan kayak gini mau nggak mau mereka jualan ya aku suka tuh karena kesannya merubah pola pikir kayak gitu. Iya. Aku lebih Tapi mendukung sih. kenapa sih orang Bali kalau jualan tuh jutek-jutek? Nggak semua men. Rata-rata tuh men. Kenapa sih lo buang muka itu? Jarang bilang terima kasih. Ini tolong yang punya apa namanya? Yang punya usaha, yang jualan beguling atau apa gitu. Tolong ya senyum gitu. Karena gini, Pelanggaran. di sisi lain gini, kebetulan aku kan orang pariwisata hospitality, jadi Iya, iya. beda men. Service kita berjualan sama orang biasa tuh kita orang-orang mereka tuh nggak diajarin yang namanya service. Dengan iya, orang benar kita sih. yang di pariwisata kan Tahu. kita menjual service Iya. kayak gitu. Tapi kan setidaknya kita budayakan dari misalnya seperti yang lihat video ini kan yang punya usaha kan setidaknya apa namanya servisnya senyum kayak gitu, say thank you kayak atau gimana. Ya, Ya apa salahnya juga itu kan. aku sejauh ini sih ya namanya juga baru-baru bermunculannya. Iya. Menurutku nih ya namanya mereka masih mungkin belajar. Tapi sekarang tuh rata-rata semua menghitungin servis man. Mau sebagus Kalau apapun. menurutku mutlak sih itu. Ya itu dah sekarang kan makanya itu kenapa aku bilang sekarang ini mereka udah ya mungkin udah mulai banyak berkembang mementingkan servis gitu. Walaupun warung-warung apa sih? Warung-warung lokal. Ya. Meskipun agak kurang tapi tolong lah. Tolong sekali. Kadang yang butuh gitu loh. ya Biar kami juga langganan. ya Pasti selalu ya Tapi gini juga Ci, bagus juga orang-orang yang jual kopi lu. Kan kayak tau nggak kata-kata lu? Soekarno tuh kan suka itu loh sama anak pemuda Lebih baik yang lebih baik minum kopi sambil ngerokok untuk ngobrolin negaranya. Negaranya. gitu. daripada seorang kutu buku Ya. yang lebih mementingkan diri sendiri. Iya benar. Ya makanya mungkin banyak tempat-tempat kopi ada itu. Apa? Ya apa tapi Melahirkan ide-ide baru ya maksudnya. benar. Tapi mudah-mudahan aja biar apa namanya? Biar dia ngobrolinnya tentang negara gitu loh. Tapi tidak banyak juga yang mementingkan Insta Story. Dan hidup Anda untuk Insta Story. Dan pastinya tempat gibah. Kopi dan tempat gibah. Kalau Covid yang jualan masker semakin kaya menurutku. untuk saat ini Ya bisa aja. kayaknya enggak. Kurang. di dalam kamar kan. Kita lagi buat video. Masker kayaknya udah menurun. Udah Ya. Kesadaran orang tuh udah ngeh loh ya. Apalagi kan ada yang sekali yang kain gitu. Iya. Keadaan kayak ini ya wajar daripada beli yang sekali pakai. Dulu 300.000 gila kali anjing. Dulu sebelum ada Covid ini kan aku emang suka pakai masker tuh. Ya. Karena apa namanya? Polusi. Bukan sok-sokan Ya. jerawatan soalnya kalau nggak pakai Oh. masker. Dulu satu stok tuh cuma 30.000. Pertengahan Covid April sampai Juni itu 300.000 bangsat. Nggak mau tang. Yang gede itu Satu slot tuh. masih 20 sekarang Karena ada 300. Satu box maksudmu? Iya, satu box saya 50 tuh. bangsa. Untung berapa kali kira-kira dia tuh?
Enggak bisnis men, semua mencari keuntungan sebesar besarnya, nggak salahin juga. Tangan. Ya ngotak aja sih sebenarnya. Tangan keberapa coba tuh? Apa nih? Apa nih? Landa. Kira-kira apa sih? Kita tahu ya no ya. Gua tahu sih. Klem, dia apa? Tiba-tiba Dewa punya landa di rumah. Kaget gue sih. Ambil tisu. Ular. Batak sih. Anak-anak kecil di perumahanku main ular no. Gila nggak tuh? Nah maksudnya ya emang mereka suka, tapi suka itu dari sejak dini. Ular reptil ya kayak yang bisa dijual belikan dulu. Ular Kecil. Wah, kayak ya yang dia Mahal itu no. dia beli kecil dan dia kan besar. Piton nih bilang. Iya cuy, kayak depan kalau udah Yang warna kuning tuh. kuning ada, hijau ada, kayak emang genep tak lihat. Hijau masa. Ada lima anak kecil lu megang ular di gimana kayak di tote backin gitu ular. Ntar dulu. Piton 2 tahun gede. Anak itu umur berapa? Kayaknya masih SD mau ke SMP sih. Oh, anak itu lagi 2 tahun masih segitu aja. Piton nambah gede di makan. Makanya aku kayak tak tanyain kan. Aku kan di rumahku tuh bisa ngintip loh. Kan di bawah pohon dulu. Kan bisa ngintip. Kalau dah anjing gue ngonggong, udah pasti dah tuh jam 4 tuh jam 5 tuh bocil tuh lewat. Sama kayak Asli. Udah kayak tak nanti. Ki nggak dihantem ya mau ular gitu. Enggak, orang nggak diizinin kak. Dililit. Wah sih, aku kan kayak ngaji kayak aku SD tuh kayak masih main apa ya? Enggak itu Main kelereng. itu zamannya baru-baru ada warnet tuh. Warnet ya, ya tuh dulu, warnet. warnet. Ya ular sih, tapi lah aku nggak ada juga kayak gitu. Tapi bentar lu, dia main ularnya sambil main TikTok nggak? Wah, nggak lah, nggak. Kan parah. main TikTok gini-gini. Kalau ular di sawah itu ngambil. Ular kurang edukasi. Kalau ada kobra, Dipaksa mati. Mungkin gini nggak? Gara-gara ada channelnya si Panji nggak? Semuanya main ular sih. Lah, tapi daripada dia main HP sih. Ya sih Ya. benar-benar. Kalau main Lebih baik kan HP. Oh, Lebih baik ada ularnya di HP. Bener-beneran mati. Ya. Ada temanku main beli burung hantu lagi Ci. ngerti nggak sih setiap covid orang aneh-aneh. Ya karena mencoba hal baru men. ya benar. Nggak salah. Yang dulu nggak sempet disempet-sempetin sekarang. Benar aku kayak buat akuarium Kau belum bayar. Akuarium. bermodalkan 100.000 bisa jadi akuarium. Akuariumku bekas landa. Oh gitu. Tak kalau cocok tak bayar ya 50.000. Bayar. Nggak cocok sih kan. Ya segitu mah. Kembali. Tanamanku mati. Rontok-rontok tuh. Apa namanya? Airflowmu salah tuh nggak? Udah. Suat mak gak lebih bang. Terus kayak Dia lebih itu maksudnya. Yang emang kalau kita nggak bisa ngurusin dirimu dulu, nggak ada ngurusin yang lain. yang lain. Benar itu kalau bisa. Dikira komitmen memelihara binatang tuh gampang. Ya sih kayak misalnya punya anjing dah. Kalau misalnya nggak ngasih makan kan kasihan anjing gitu ya. Ya Ci ngomongin anjing kayak nggak ya. Kita ngomong anjing ya bukan kata kasar. Ya, Hewan anjing. kayak anjingku kayak udah tak kasih makan nggak mau. Enggak. Kayak gimana lo kayak Ini bentar lu kayak kasih apa nih? Makan hati kayak kasih. Hati sama nasi. nasi bakso kayak orang Anjing sekarang tuh udah sosialita men. Makannya apa? Dog food. Apa namanya itu? kadang sekarang juga kadang ngasih itu Yang lebih mahal tuh apa kadang namanya? Kenapa? Whiskas. Oh, Whiskas whiskas. kucing anjing. Anjing lo. Iya kucing mas. Nah, gitu nih. Dia bagus karena bangsat dia pakai. Tapi ngomongin soal anjing, pasti menurutku banyak orang terutama anjing Bali itu nggak punya komitmen, cuman
anjing, nah misalnya nih cewek nggak dijaga, punya anak dibuang anaknya gitu. Iya. Dikira ada nggak kasihan sih anjingnya terlantar di jalan. Istilah itu kan makhluk hidup enggak. Karena budaya ngomongin budaya Iya. kita sendiri, kita nggak jauh-jauh dari anjing loh. Logikanya tuh gini cuy. Misalnya dari anjing hewan pas hewan anjing nih. Gini loh apa? Kalau prinsip orang kayak generasi kita ini udah beda wo. Kayak mungkin yang lama-lama tuh ya cukup ngasih makan aja tuh udah beras kesannya udah bagus lah. Terus makan aja apapun tuh, Serapimu gimana? bekas makanan mau atau apa tuh intinya dia pasti bakal makan kayak gitu. Itu kan orang dulu kayak gitu, jangan kita kan udah beda. Kadangnya aku mikir kayak aku anjingku dikasih makan kayak ngawur kayak sisa ikan tuh kayak maksudnya Sama duri-duri ya. aku mikir bukannya gimana, emang dimakan mah dia tapi udah nggak gitu cara ngasih makan anjing setauku. Karena kenapa setauku sekarang kan makanan buat anjing tuh sekarang udah ada loh yang kayak pedigree. Ya kayak setidaknya gitu. kasih arti sama nasi itu. Iya, bukan cuma sekedar melihara tapi Iya. kadang emang nggak gampang sih melihara anjing kayak Anjing komit. perhatian no, anjing itu kadang aku nyadar kok aku manjing gitu. Misalkan aku di rumah nih, aku main HP nih, dia di depanku diem, aku pengen anjing dua nih, anjing kita mani mah anjing apa kalau itu, diem dia ngeliatin aku mikir kayak aku lagi asik main HP nih no, tapi mereka nih pingin bercanda, tapi sisi lain aku masih enak nih sama apa yang gadgetku gitu. Cara tuh anjing tuh tetap dia diam sih kayak Nungguin nungguin gimana aja main. Nah sebenarnya itu tuh perlu kali sih, tapi aku nyadar tapi aku belum bisa memberikan, nggak tahu kenapa, mungkin karena nggak tahu sih. Tapi intinya kalau punya piaraan itu komitmen. Ya, Terlantarin. Ya. Jangan pas dia lagi sehat dia senang Lagi kita lucu-lucunya, lucunya lagi kita kecil-kecilnya gitu. Ya. tapi senang. Cuma kalau lagi sakit Tapi aku punya tips sedikit Mandiin nggak pernah. kalau melihara anjing ya, punya sedikit tips biar anjing tuh nggak galak tuh loh. Ya. Anjingku aku dari kakakku kecil udah 30 tahunan loh. Di rumahku tuh pasti selalu ada anjing. Oh gitu ya. Pasti selalu ada hewan anjing. Mau misalkan nih rata-rata anjing itu meninggal dia gara-gara Wah. kena portas. Waduh. Sudah memang Bisa dihitung mungkin anjingku ada 20-an tuh kena portas. di rumahmu. Di rumahku dari aku kecil ya. Yang di sini? Ya. Dari aku kecil tuh. Mukanya nggak pernah lepas lagi sekarang ini. Bukan gitu. Kayak sering lepas apa gimana? Kan anjingmu kan di dalam rumah ya. Enggak, anjingku tuh Biar dia keluar. dia gini anjingku apa? Aku bebasin dia gimana layaknya seperti manusia aja. Pagi itu tak bukain pintu biar dia ngengek di luar. Besok udah makan, siang tuh kalau udah kebuka pintu kadang dia keluar aja nyelinap. Udah dia main tapi dia Sama keluar masuk lagi loh. Itu tuh terus dia kayak gitu kayak tahu jamnya dia mau keluar tuh gimana. Anjing tuh dia butuh bermain juga sama Iya. hewan-hewan lain tuh, walaupun ya kalau anjing goreng misalnya setidaknya biarin lah dia, aku tak biarin dia main anjing goreng setidaknya anjingku sehat Ya tuh apa emang? kan ada ujangan kan anjing goreng kan ada By the way anjing saya masuk di rumah mama. oh gitu. Ya men, kayak anjing tuh hewan yang spesial menurutku. Dia Ya. mengerti perasaan dan ingin dirasain. Ya. Anjing. Gimana anjing? Dulu Hewan punya anjing? sih. Kayak Ya. Cuman ya itu dah. hewan Gimana ya? penghibur. Iya. Cuman kalau bapakku sih kayak Punya kurang, adik? dulu punya dulu. Cuman bapakku sih kurang gini ya. Kurang Suka. Karena gimana ya? Mungkin kalau ada banyak hal kok ya, tuh. benar. Tapi kalau posisi kalau ngomongin yang bagus-bagusnya tuh positifnya tuh banyak, kayak bisa dia jagain rumah kita gitu. Iya. Itu kan bagus, positif. Tapi kalau negatifnya kalau kayak lagi sibuk terus nggak sempat ngerawat, nggak sempat nggak kasih ada main. makan tuh, itu kan kasihan gitu. Memang menurutku kayak kalau emang sibuk tuh mesti nyari kayak pembantu gitu loh. Terus itu dia yang, tapi kalau aku sih pilih nggak Tapi aja sekarang. nggak mesti anjing keras, anjing Bali nggak apa-apa. Ya aku kan aja balik. Nah kayak perilaku ya kalau anjingku nakal nih,
jok motorku udah 3 kali di best. Dan aku jujur aku Marah iya, tapi gimana? dalam lu pas waktu apa jok motor ke di best tuh apa ki ngomong kasar apa gitu. Aku dia kan emang anjing. Aku ini cuma aku nggak marah jengkel, beda marah sama jengkel. Aku jengkel kayak gitu aku dalam ya gitu. Apa ya, ntar. Tapi aku bilang, aku ngomong anjing gue nggak ada kerjaan, aku ngomong anjing Heart to heart. ya nggak ada kerjaan kayak ngigit jokku kayak gitu. Oke Ngomong gue diam aja dia. Abis itu Ya udah bos minta proyek. abis itu disuruh mukul biar dia nggak ngelakuin itu lagi. Aku nggak tak pukul Ci. Kalau anjing dipukul nggak tahu, jangan kasih tahu aja. Aku nggak tak pukul, tak biarin aja. Tak ini salah kayak gini misalnya nih nggak boleh, Liatin, ya liatin nggak boleh. Liatin Besok lagi 2 kali diginiin. Dia mau aku nggak tahu. Mungkin giginya waktu gini. Kan waktu masih kecil kan. Nggak terlalu kecil, masih gede itu dah. ya. Tapi dia suka sponsnya kayaknya dia. Ya mungkin. Habis itu mikir aku lagi aku biar kita tahu ganti jok nih 100.000 sumpah serius ganti tak diambil ganti joknya 100.000 untung aku kerja nih bisa aku beli nah itu lah Kalau enggak, gitu aku abis itu coba kalau enggak tak lakban motor. ya abis itu udah disuruh pukul jawab apa aku nggak bisa loh aku mending aku ngaplak jetnya daripada atau bagian yang lainnya. Ya, habis itu yang ketiga kalinya ada aku mikir Ci cang nih dah sumpah 3 kali habis itu kayak kerangkeng mak tak biasain ya karena aku dapat pernah baca nih kayak quotes itu emang anjing tuh gigit sepatumu, gigit barang-barangmu, emang itu menyakitkan, tapi dia nggak pernah menyakiti perasaanmu, men. Serius. Dari sana aku kenapa aku nggak marah tuh nggak membantai dia lah istilah. Setidaknya kalau ki gabut kan ada ki temen. Ya, tuh. Iya. Apalagi namanya aku senangnya lihat hewan anjing tuh kayak kalau kita baru datang tuh kan disamperin kayak dia apa kabar Ki kayak gitu loh kan kayak film Hachiko dulu kan Hachiko dulu ya itu kan legend gitu sih sampai ditungguin itu kan. Berarti lebih baik anjing daripada gini ya mantan itu ya. Terlalu anjing. Udah jelas. Akunya ada gini mau ikut UN bullshit. Kayak ninggalin tanpa sebab. Mesti anjing. Iya nggak anjing Nggak bisa nyebutin. Ada aja alasan nggak masuk akal. UN lah, tai. Sekarang UN-nya pakai online nggak bisa. Gara-gara Udah COVID dihapus lah. juga, dihapus. Nggak ada alasan kalian. Buat bilang box UN. Gara-gara COVID nggak pengen ketemu lah. udah keluar nih di unak-unak Dia ngomong ya. Sorry bos nggak sombong support by timpal sombong sengken. Tapi intinya kalau punya anjing tanggung jawab ya. ya Kalau punya anak jangan kebuang-buang. Ya cuy apalagi anjing kalau punya anjing anak anjing cewek pasti ditelantarin sih. Nanti anjing cowok dicari. Jangan kan anjing manusia itu sekarang apalagi apa namanya di Bali kan yang diutamain kan anak cowok pasti sudah mungkin gara-gara habit juga Culture budaya ya masih dengan pola berpikir yang lama. nggak salah cuy tapi di sisi lain itu kan memang perlu karena budaya kita kan emang cowok yang bakal nerusin keturunan kita yaitu
di luar daerah, ada yang cewek. Tapi kalau anjing kan logikanya ini, kalau cewek kan ntar dia hamil ini ngerepotin. Tambah banyak nih anjing. Ya intinya kalau punya anjing tuh diamin sampai 3-4 bulan. Ntar open adopt kan bisa. Kalau aku pernah dengar ya, kenapa nggak mau melihara anjing cewek tuh karena kalau waktu dia aku mikir bersihin aja. Iya. Simpel itu aja. Kalau kayak ya namanya dia hewan loh, kayak Tahu gitu loh. apa dia? Tahu apa dia? Masa dia ke warung beli softtek kan? Beliin dia pembalut. Ada nih aku supportin. Aku support di Instagram, dia kayak dog lover. Bukan dog lover, dia benar-benar kayak peduli sama anjing. Ada Tiurus tuh, tahu kan? Tahu kan? Tiurus, Ini jalan-jalan. Bali rumah singgah satwa. Ya. Lagi bawa yang Ya. ini dapat di video klipnya Rich Brian yang Bali itu. Kayaknya buat yang ini mantap lah ini. Tapi video klipnya Rich Brian tuh kayak kok gampang lah dia ngasih uangnya, kok aku nggak ada. Ini uploadan nyawa tebel. Kayak Duitnya banyak tuh. iya sih. Kalau aku juga gitu bisa. Iya sih, kayak Ada nih juga yang ngasih makan di penjara. bisa makan. Oh. Skip dulu. Waduh, sorry. Padahal yang di atas Iya. sekarang Ya sekarang ya. nyari duit. Tidak boleh bayar 100.000. Ya, udah. yang butuh duit dan siapa padahal. Intinya gitu ya. Nggak apa-apa man. Sudah kita hidup seperti gimana lah manusia memberi. Kalau kita bisa memberi kenapa? Tapi ya kalau emang nggak punya nggak usah maksa. Ya, gitu. pinjam uang di bank. Ntar kalian kurus. Masuk lagi gini, rumah sakit tipes. Makannya dulu. Kalau Ki mendingan punya cicilan tuh. Silakan. Enggak, lebih baik Ki nggak punya atau Ki nyicil. So aku Nah, misalnya semasa aku hidup ya, Ya. aku masih berpikir nggak suka nyicil loh. sama aku juga itu. Tapi katanya Kalau aku lebih baik aku nyicil karena apa? Aku megang uangnya dia daripada aku naruh uang di dia. Misalnya ya, maksudnya kasih gambaran gini, misalnya kalau ke naruh uang di bank ya, Ini konsepmu bisnis nih. bisnis ataupun apapun itu. ya. Kalau aku ya, mendingan aku beli emas yang logam itu loh, daripada aku naruh uang di bank. Kalau aku naruh uang di bank tuh kayak Kalau itu kalau kartu kredit kayak aja, bukan kartu kredit, kartu ATM misalnya. Kalau bermasalah tuh misalnya ada apa-apa itu, kayak pasti berurusan sama bank itu loh. Ya. Ya kan? Ya. Kalau misalnya aku minjem uang di bank, jadi dia yang berurusan sama aku, ngerti kan? Woi, benar sih. Jadi kalau kayak mau nabung itu menurutku salah sih. Mendingan kita tuh beli emas. Karena Invest. apa? Iya, karena emas tuh terus naik kan. Kalau misalnya pun kayak nyimpan emas di rumah tuh, kalau misalnya ya rumah kayak kebakaran, itu kan nggak bakal meleleh. nggak bakalan hancur, nggak bakalan robek atau apapun. Kalau kebakar, kalau kita punya uang di rumah, ke taruh uang di rumah itu kan kebakaran ya hilang uang ki. Tapi kan orang juga kadang berpikirnya gini tuh. Ya. Mereka butuh keperluan sehari-hari men, Ya. butuh belanja Ya, atau apa. ya, Masa ya sekarang dia bawa emas kemana-mana di kepek, kan nggak mungkin. maksudnya Iya. dia tuh apa namanya invest Ya, aku ngerti Iya, loh. iya. Kan banyak persepsi orang yang berpikir masih belum kesana. Ya, tapi kan kalau daripada aku naruh uang di bank deflasinya berubah-berubah Ya. naik turun nggak jelas dan itu pun kalau misalnya banknya bangkrut aja dan kayak bermasalah lagi bank gitu loh. Enggak. Ya. Dan kita yang sibuk sendiri kan. Iya kan? Kalau kayak punya emas ya beda lagi. Tapi gini ngomong kayak kredit lo kayak Iya. apa? Ngutang tuh kredit sama ada kan? pokoknya Ya, kayak nyicil. lebih Nyicil. baik nggak punya atau kayak nyicil. Oh, lebih baik nggak punya apa ya? Di sisi lain, aku sempat dengar, aku belum pernah melakukan namanya cicilan. Cicilan. Nggak. Soalnya aku mikirnya itu udah belum berani itu ada.
Sama Ya. sisi lain aku nggak suka ngutang berjangka panjang. Habis itu tapi ada nih orang punya persepsi di mana ketika kita nyicil kita ada jiwamu giat untuk bekerja keras di mana kita bakal ngelunasin itu. Ya. Nah, tuh Kalau aku gitu sih. ya gitu. Ya. Terakhir temanku gitu masalahnya dia dicari sama bang. Oh, Terus dipecat gitu. Karena apa alasannya? Karena dia Dia nggak bayar? alasan nggak bayar. Oh, Iya. Dia bilang biar semangat kerja, tapi ujung-ujungnya Nggak bisa. ngutang di mana-mana dia. Cuma Asli. parah. Kalau nyicil menurutku tuh kita kalau misalnya jangka panjang ya, kita tuh kerja untuk banknya. Ya benar. Itu dah. Yang kaya dia. Yang kaya banknya. Ya, benar. Makanya kita ngidupin banknya. Bank, coba benar. kayak misalnya nabung sendiri nih. Ya. Udah kayak investasi emas. Kan kayak simpen sendiri. Ya. Itu beratnya kayak mau beli motor nih. Kayak beli motor cicilannya segini. Misalnya sebulan 2 juta. Kenapa nggak 2 juta tuh kayak apa namanya? Kayak kumpulin terus. Ya. Ntar kalau itu kan kalau kita nyicil kan ada bunganya mesti. Ya, Kan? pasti. Kena bunga Kena gitu. bunga. Udah. Kalau kita terus ngekip sejumlah dengan uang cicilan yang akan dikeluarin tiap bulan tuh apa namanya? Kenapa kalau dikumpul-kumpulin kenapa nggak milih jalan itu aja gitu? Ngerti nggak maksudku? Ya. Ngerti. Daripada kayak nyicil nambahin bunga Ya. dan kayak kerja untuk perusahaan itu gitu ya. bunga apa namanya? Bunga tuh kadang apa sih besarnya 25% loh dari gini apa namanya? Jumlah barang-barang yang dijual total gitu. barang Ya, itu. ya. Tuh 25% berapa tuh coba kaliin? Benar. Kali motor Beat 17 juta. Iya. Tambah kredit tuh bisa 29 30. Enggak kok banyak. Wah, Ih, sumpah 23 mungkin, Wah. 25 mungkin nggak tahu. Sekitar itu. Pengalaman pacarku ya, saya sampai Ya. sekarang masih kredit tuh. Itu coba hitung itu bisa 2 kali motor tuh. Iya, benar. Itulah kan dilihat dari bunganya dulu. Itu udah kan berarti kan gini kan bank lu kan kayak gini dia. Misalnya siapa kamu nyuruh nyicil kan gitu. Kalau aku sih tergantung nih kalau kayak ngomongin cicil ya. Kalau aku nyicil minjem uang di bank buat bisnis ya oke-oke aja. Kalau buat gengsi ya Buat gengsi jangan. Ada emangnya? Bener. Hah? Banyak. Loh. Lifestyle. Itu sih. Yang minjemin gimana? Iya. Yang dipinjem yang minjem kayak gimana? Tapi ada juga berpikir gini, Cuk. Waktu kita kerja tuh biar ada benda yang menghasil hasil kerja Hasil kita. kerja, iya. Itu di mana aja? Itu. Kalau itu menurut konsepnya salah. Kalau kayak nyari reward buat dirimu sendiri, Mungkin jangan ya. hasil nyicil. Iya. Hasil apa yang keringatmu yang peres darahmu dan sebagainya yang keluarin tuh pokoknya murni dari hasil itu tanpa nyicil yang lain gitu. Itu bagus. Kan orang banyak pingin punya Pingin dulu, cepat, ya. bayarnya belakangan. Gitu. Iya. Setan. Tapi temanku pernah bilang gini loh, seandainya dia nyicil mobil buat pakai, anggaplah dia sebagai driver lah. Ya. Kerja. Ini kan Bisnis uangnya, kan. anggaplah dia bayarnya sampai 4 tahun gitu. Setelah 4 tahun itu dia punya aset berupa mobil gitu. Oh iya. benar. Rata-rata gitu sih. Iya Benar sih, sih. itu pemikirannya gitu. Tapi kan gini juga kalau misalnya menurutku ya nyicil sama nggak nyicil lah. Kalau kita nyicil mobil misalnya nih ya, menurutku jangan beli yang baru gitu loh. Iya. Beli yang bekas aja. Karena gimana? Sana kita nyicil beli. Ntar dulu. Ya. Kasih disclaimer buat usaha ya. Bukan gaya-gayaan. Di mobil pakai gaya. Jadi kan kalau misalnya kita nyicil yang mobil baru itu loh, itu kan kalau 4 tahun lagi tuh kita bisa dapetin mobil yang lebih baru lagi. Mending beli yang bekas aja nggak? Bener sih, bener. Iya nggak? Iya, benar. Itu dah. Yang menurutku kan sekarang tuh kebanyakan kalau bank atau apapun itu koperasi lah, dia pasti nawarin motor atau mobil yang baru gitu loh. Tapi sebenarnya kalau kita hitung-hitung tuh mendingan kita pinjam uang, nyicil, tapi pakai mobil yang bekas gitu loh kan lebih murah gitu loh kalau yang bekas. Kalau seandainya kita beli baru aja deh, jual lagi sebulan aja harganya udah jatuh gitu Iya loh. sih. Ya nggak? Itu dah intinya kasarnya gini. Kayak nyicil mobil 4 tahun. Iya. Model tahun ini nih
model tahun yang baru. Ke Dapri tahun 4 tahun kemudian anjing baru lagi. Tahu, enggak ini kelipet. Sip. Cang yang goyang apa dia yang goyang? Ininya Enggak ini tarik tadi. Sip. Oke. Gimana Ki? Ngomongin apa nih? Kuliah lagi nih. Enggak, ntar lu, aku Ya. punya ide nih. Gimana? Kalau misalnya ini nah, ambil contoh ya. Misalnya iPhone keluar baru. Ya, benar. Kita punya duit nih. Punya duit. 25 juta taruhlah. Oke. 25 juta. Tahun depan keluar lagi. Ya. Oke, punya aset 25 juta sebelumnya kan. Ya. Terus tahun depan misalnya cuman apa namanya? Pasti keluar akun baru, harganya kurang lebih sama. Sama, ya. Tapi iPhone-mu udah nurun harganya 7 juta gitu kan. Kalau kayak ngidupin apa nih? Ngidupin gengsimu. Gengsi ya. Mending apa namanya? Pasti ya. Kayak sistem duit parkir nih. Jadi misalnya kayak naruh HP-mu nih nggak sampai 4 tahun kemudian baru kejual, itu baru rugi namanya kan. Ya, benar. Kalau ke punya duit, mending Beli setelah yang keluar baru. beli langsung Beli. daripada HP-mu harganya makin jatuh. Tuh. Mending pakai sistem duit parkir. Benar. Itu juga buat barang yang lain sih. Ya, benar. Itu ya saran itu. Kalau kamu ngidupin gaya hidupmu ya, lifestyle nih, Iya. itu sih. Cuman kan sekarang ya tergantung orangnya juga kan. Udah. Makanya buat gaya-gayaan lifestyle atau gimana gitu loh. Tapi Memang kalau sih. memang buat apa namanya? Kalau buat- yang penggila gitu. lebih bagus caranya gitu. Tuh, iya. Karena kan kayak juga beli yang baru dapat fitur yang baru juga kan gitu. Udah nggak rugi, Nggak cuman rugi. ibaratnya kayak ngerental setahun tuh Benar, 7 juta 7 gitu juta, lah ya. intinya. Atau nggak, Cuman bayar ya. 7 juta itu dia. Benar tuh, benar. Tapi ya gunanya apa sih? Gitu-gitu aja sih. Buka Instagram, buka WA ya. YouTube Ke YouTube itu aja sih menurutku. Beda kalau kayak punya iPad gitu loh, kayak bisa Sketch, ya lain-lain. gambar atau apapun itu. Mabar. Anjay mabar. Ngomong kuliah aja. Ya gimana tuh? Katanya saat kuliah tuh uangnya kita pakai yang ke Eropa. Benar. Ngawur tuh sih, ngawur kita. Jadi Gak gitu, sih, bro. Gak sih posisinya gini tuh. Kenapa berani ngambil tindakan kayak gitu? Oke. Di sisi lain, Apa yang membuat kayak apa? gitu? Alasan terkuatmu. Oke. Jadi Oke, lah sih, bus ke Eropa, maksudnya. Batak ke Nusa Penida. Oke, nggak gini. Jadi gini ya. Kan kalau gimana ya? Dihitung-hitung gitu loh. Aku kan waktu itu pas lagi ada acara keluar gitu. pameran yang kita Pameran kan sebulan dulu. Jadi kan kemana dulu? ke Eropa, ke Jerman. Us. Jadi aku sebulan di sana kan. Ini aku pemikiranku tuh mendingan dah aku selesai kuliah gitu loh. Karena belum tentu Depannya teman-temanku ini yang kuliah nih belum bisa kesana juga gitu. Ya nggak? benar sih. Dan apa namanya? Aku kan kesana tuh buat nyari pengalaman dulu. Kalau dalam prinsip hidupku tuh ilmu tuh bukan hanya di kuliah aja di gitu loh. formal. Iya. Dia nggak dapet ilmu di pergaulan Anda. School doesn't teach life. Jadi itu dah kalau aku hitung-hitung itu kan biaya ke Jerman tuh selama sebulan tuh kurang lebih 50 lah. Ya kan? Jadi adalah aku anggap ini nih kuliahku gitu loh. Baik atau buruknya nanti gitu loh, sukses atau enggaknya gitu loh. Setidaknya aku tuh Setidaknya bisa nyoba dan aku bisa lihat, oh ternyata dunia tuh kayak gini kerasnya gitu loh. Ya enggak? Nyoba Dan tahu. ya dan misalnya dah kalau orang-orang kuliah ya menurutku nih ya, kayak sukses nggak kalau udah tamat kuliah? Kalau umur segini belum bisa Belum doang. kan? Ya sama juga kan kalau aku ke luar negeri sukses nggak nanti? Nggak juga kan? Sama nggak? Sama sih, kan? nggak ada Iya. yang tahu, belum ada yang tahu. Belum ada yang tahu. Emang hidup tuh main judi. Iya benar. Tapi kan ya aku Taruh besar berarti menang besar. benar tuh. Yang aku pegang itu kan kalau emang apa?
aku kan orangnya nggak terlalu pintar gitu loh. Dia tahu kan teman sekelas gitu loh. Kayak udah kayak kalau ibuku kan nyuruh biar aku tuh kuliah biar supaya nanti bisa dapat kerja gitu misalnya. Kerja baik kantoran. Ya supaya dapat gelar gitu. Stereotip orang Ya, lama gitu. Ya, tapi menurutku gelar itu nggak penting. aku dalam hidup bukan Ngejar gelar gitu loh. Yang aku pentingin tuh ya supaya bisa hidup di dunia ini gitu loh. Dan ya kita lihat aja loh gitu loh. Mungkin ini juga kayak ada hubungannya sama sistemnya global mungkin. Jadi kan mungkin aja kan ya misalnya ya kalau kita kuliah kita bisa dapat kerja nanti. Misalnya kalau kita sekarang nih lagi yang panas-panas kan kita pakai vaksin kita bisa bebas dari COVID. Ya nggak kalau kita samain gitu loh. Yang aku pikir tuh menurutku enggak sih ya. Kayak buktinya aja sekarang itu loh. Kuliah, kampus, dia mau nanggung apa kalau misalnya nggak dapat kerja? Dia berani nggak nanggung? Seandainya nih, aku bayar kuliah 40 juta misalnya, semua semesternya tuh, gajiku misalnya 20 juta per bulan, ya oke aja. Gitu loh. Siapa yang mau gitu loh? 20 man. Tak cut dulu. Kenapa kita kuliah? Siapa nih sekarang aku? Nggak universitas atau apa sih namanya? Yang lain tuh kayak PNB itu apa sih? Politeknik dan lain sebagainya tuh kesehatan tuh kenapa nggak kerja sama perusahaan lain? Kalau kita udah lulus kita dimasukin sesuai bidangnya masing-masing kan, terus cara nggak langsung kan apa namanya bantu pemerintah buat ngurangin angka pengangguran. PHK ya. Nah ini contoh bro saya ini konsisten menganggur sejak lulus. Jadi pengangguran sukses. Siapa yang menurutku ya sama kayak yang dibilang, aku kan sering juga nonton video Deddy Corbuzier atau Bob Sadino itu loh. Siapa yang berani nanggung gitu loh. Soalnya menurutku di negeri kita nih ya kurang gitu loh. Ya kalau menurutku kalau solusi tepat buat nanganin pengangguran sih kerjasama lewat dari kampus tuh dulu. Iya, cuman ada juga nih kampus tuh yang aku bilang tuh misalnya nggak penting, nggak gitu. Misalnya kalau kita mau jadi dokter atau mau jadi seniman atau mau jadi kerja di kapal pesiar tuh memang bisa kok gitu loh. Jadi aku nggak bilang kampus tuh nggak penting. Nggak semuanya gitu maksudnya. Ya, yang aku bilang tuh misalnya tipe orang kayak aku nih orangnya males gitu loh, nggak bisa bangun pagi, nggak suka diatur. Aku kan udah mikir kedepannya aku itu mau jadi apa gitu loh. Kita kan udah planning gitu loh. Kayaknya emang udah nggak cocok di sini di kantoran dan sebagainya. Iya benar. Karena kan kalau aku kan dari SMK tuh udah sengaja milih SMK gitu loh. Karena aku biar tahu gimana sih kalau orang kerja di hotel atau orang kerja tuh. Jadi aku tuh bisa tahu lebih awal daripada teman-teman yang SMA gitu loh. Itu udah misalnya bilang. Makanya aku mikir kalau emang aku nggak suka bangun pagi, nggak suka diatur-atur sama atasan ya mending nggak usah kerja sama orang gitu. Mendingan cetak buat sendiri kalau bisa kan gitu. Jadi kalau menurutku itu kalau daripada kuliah gimana ya? Mungkin aja bisa ya orang-orang tuh ngubah cara pikirnya dia orang-orang tuh bisa ngubah cara pikirnya dia tuh kayak gini. Misalnya kalau misalnya kita kuliah selama 3 tahun ya? 4. Selama 4 tahun itu duitnya berapa? 40 juta misalnya kan. Kalau misalnya kita pakai nih uang kuliah kita tuh buat bikin usaha misalnya 40 juta. Selama 4 tahun tuh kita mungkin aja kan udah bisa maju lebih dikit gitu loh daripada teman-teman kita yang udah kuliah 4 tahun terus belum tentu dapat kerjaan gitu loh. Ya nggak? Itu yang menurut aku mesti dipikirin lagi karena kan setiap orang tuh kayak sekarang ini diwajibin kuliah gitu. Padahal sebenarnya hidup tuh nggak harus kayak gitu loh. Tapi tergantung pilihannya emang ya. Dari awal nentuin mau gimana dan itu juga kayak formal sama nggak informal. Gimana kalau kerja formal emang harus bidangnya harus kesana dulu. Ya, dan kalau sekarang di pandemi ini kan kalau kayak mau formal ya divaksin aja gitu loh. Ya lah, kan gitu kan.
Sebenarnya kita tuh mesti nyari jalan hidup sebenarnya. Kemana sih jalan hidup kita tuh? Ujung-ujungnya sekarang apa? Yang menurutku di pandemi ini yang berskill tuh bisa hidup Bisa gitu loh. bertahan hidup ya. Ya contohnya Danu gitu. Ya sih. Kuliah Ya. atau enggak kuliah kan tergantung orangnya. Kalau orangnya ya males juga kuliah, ngapain? Buat apa? Iya, ini yang udah tamat nih. Ya. Buang-buang duit. Kuliah bisa kuliah nggak apa-apa. Aduh. Nganggur 1 tahun bro. Kecuali emang gimana ya, pemerintah tuh bisa menanggung, bukan pemerintah atau kampus lah atau apalah gitu loh, bisa menanggung kalau kamu udah kerja, udah kuliah, Bisa nanti menjamin lah. menjamin gitu loh, dan gajinya juga lumayan tinggi gitu loh. Sesuai dengan apa yang telah dihabiskan. Nggak bisa. Itu dah pokoknya intinya pemerintah solusi kita kayak gitu. Karena kan apa, kalau kita mau kerja harus ada orang dalam. Iya. Berarti Punya orang dalam nganggur. Kayak Betul saya. sekali. berarti Ada 3 cara sukses. sukses di Indonesia. Gimana ya? Taunya orang dalamnya. Aduh kelapa. Lupa jokesnya. Ya sih. Pokoknya sama 200 juta gitu. Itu dah. Tombokan. Coba nih ya, terus tuh yang kalau nombok ya, bukannya gimana ya? Misalnya DPR, bukannya aku gimana? Jangan viral. DPR nggak ada nombor. Ya nggak ada nombok, tapi kan kayak misalnya duit gitu loh. Kayak biar Keluar bisa uang. keluar uang biar jadi DPR itu kan apa duitnya tuh? Kalau misalnya kayak jadiin buat usaha sendiri, kan bagus gitu loh. Kalau DPR kan ya kalau kayak nggak korupsi, kebanyakan kan kalau jadi DPR tuh kayak dibacain mantra tuh. Kayak udah bersumpah, kita ya di kitab suci kita udah bersumpah, tapi kayak malahan korupsi. Tentang Apa? uang, tahta, wanita. Godaan terbesar. Godaan terbesar. Ya. Bisa. Kalau yang belakangan kan Ya. yang baca surat-surat itu enggak? Surat-surat apa nih? Surat-surat. Oh, Waduh. Politisasi agama. Tuh kayaknya aku ngirim DM ke dia. oh iya. Ya yang itu. Kalau misalnya yang mau jadi DPR udah kelas-kelas Sandiaga Uno, Prabowo Subianto. Boleh sebut merah nih bro. Boleh apa? Karena tidak mencemari. Ya, mencemari. Siapa namanya lagi satu? Haritano. Terus Itu kan dah free financial freedom tuh. Udah nggak ngitungin apapun. Kalau ke nyalon jadi DPR minta duit tambahan dari dapur. Iya. Disunat lagi kontrol udah habis tuh kalah gila. Nah, Apalagi sih jual tanah. Wow, berat tuh ya. korupsi lagi ya. jual tanah. Karma leluhur gede. Karma lu. Untuk mengejar ambisi sampai segitunya. Tuh, biar bisa korupsi. Kalau itu kan kalau apa? Kalau nafsu kita nggak tertahankan gitu. Bisa nih. Lanjut apa lagi? Untuk kesini Kenapa emang? beda game. Kuliah lagi? Pulang mana aja belum selesai. Apa yang? Ceritamu. Oh, kenapa ke Eropa tuh? Ya. Aku pengen dengerin juga. Jadi gini, Dia berpikir dengan uang, Ini jalan dengan uang total kuliah segitu, ya, dengan bandinganmu keluar negeri, ya, kan sama-sama nggak tahu tuh. ya. abu-abu. Kuliah tuh juga nggak bakal sukses, Sukses. keluar negeri juga nggak bakal sukses. Sukses. Nah, Belum nerawang. kenapa dia berpikir gitu? Karena banyak orang yang nih gini tuh Ya. kasarannya, Ya. karena dia punya, ada orang yang punya. Kenapa? Kayak gitu. Oh, bentar lu. Kenapa? Kayak bilang aku punya. Dia berpikir gitu karena dia punya. Ada orang nggak ada orang berpikir dia nih posisinya nggak punya. Iya. Dia nggak punya, dia kuliah tuh dia udah seneng cuy. Ya. Tapi kan aku nggak. Ya, ini kan di posisi aku. Tapi kan kalau yang aku saranin tuh bukan saranin ya, kan. Mendingan Kalau bisa. kalau bisa mending Kalau memang passionnya di apa namanya
kerja sama kuliah, kerja di kantoran lanjutin ya. Memang enggak, mending langsung kerja dan itu. buka usaha sendiri setidaknya. Dengan cara pakai uang kuliah. Kalau ada modal justru Benar. Tapi kan kuliahnya itu dipakai gini. Iya. Kalau nggak punya uang ya jangan makan susah. Tapi kan kalau kayak kuliah pasti kayak dibayar sama orang tua gitu loh. Coba kayak kebanyakan kayak gitu emang. Iya kan ya? Kebanyakan kayak gitu. Kenapa nggak misalnya nih? Kenapa nggak mau bikin usaha aja? Mendingan nggak usah kuliah. Kan itu sama aja kan? Kalau kayak bayar kuliah berapa? Bener sih. Pengeluarannya sama aja kan? Bener sih. Kuliah untuk kerja untuk kuliah. Ya, cuman itu udah Tapi beberapa gini tuh tentang keberanian juga kalau iya sih. dia takut dia Benar, tentang keberanian juga. Tapi kan kalau kita kuliah, menurutnya kan misalnya beli kan udah kuliah nih. Jadi, nah itu hasilnya kan belum ada. Misalnya Belum ada. kalau kayak kuliah, kalau kita nggak kuliah, itu kan sama aja juga gitu loh. Kita belum, misalnya nggak kuliah terus kita bikin usaha kan belum tentu kita sukses, belum tentu juga enggak. Kita juga kuliah kan belum tentu dapat kerjaan juga kan, bisa aja kan. Tapi kan stereotip lama kan udah orang kuliah udah pasti sukses Kan gitu. ditanamkan oleh orang tua. Menanamkan oleh orang tua. Kuliah juga dipaksa. Tapi Biar nyatanya bisa orang tua fotoan pakai anaknya. Iya. Ngomong-ngomong Itu. itu di sisi lain itu sebuah kebanggaan sebagai orang tua. Benar, Di sisi tapi lain dia bisa ya kayak misalnya orang tua nih dia tamatnya SMA. Ya. Kan dia pingin lihat anaknya lebih di atasnya dia gitu. Nah, Itu benar. kalau aku jujur aku lebih ke sana karena Skill apa? sama sih. Sama Lebih ke sana. lebih ke sana. Soalnya dapatnya aku giniin kayak dengerin gini Raditya Dika. Kayak ikutin aja omongan orang tuamu sampai kita tamat kuliah. Setelah kayak kuliah tuh kayak bisa menjadi dirimu sendiri. Benar Di sisi tuh. lain kayak walaupun kayak belum ngebahagiain dirimu sendiri, sedangkan udah ngebahagiain orang tuamu. dengan ya apa namanya studi tadi tuh Iya. setidaknya itu. Nah, tapi nggak salah juga kalau emang orang tuamu nggak memaksa. Bisa nggak ada sebenarnya memaksa Iya. yang sebenarnya itu menginginkan. Apa sih sekarang kayak ingin, tapi nggak terwujud kan kayak sedih gitu loh sekarang. Iya. Kayak pingin nih, tapi terjadi kan senang kayak gitu. Iya. Kalau aku sih lebih ke sana. Sama sih. Kalau aku sih kakakku udah ada yang kuliah juga. Nah. Semuanya kuliah itu loh kakakku. Aku punya 3 kakak kan Kecuali cewek. Ki. Ya, semuanya kuliah. Terus yang ketiga tuh S1 dan udah sempat kita juga foto bareng gitu loh. Cuman kan orang tua pasti ngarepin anaknya itu semuanya biar bisa. Cuman ya karena aku orangnya arogan gitu loh. Break the law. Kalau aku kan gini orangnya. Aku nggak kayak butuh gelar tuh. Karena prinsip hidup kita kan beda-beda ya. Aku bukan gila gelar, bukan gila hormat gitu loh. Dan kan kalau biasanya juga kalau misalnya di pas nikah dulu pasti ada gelar. Temenku ada nikah. Jangan gitu. Gimana? Di Instagram SPD anjing gitu. Ngaco, lain juga itu sebuah kebanggaan apa yang dia capai. Ya, benar. Itu Saya nggak pakai gitu. Karena saya masih nganggur. Anda yang udah lulus ya kayak gitu. Malu saya bro. Masih nganggur pakai gitu. Nah, kan nggak ada yang tahu nih di sisi lain Ki berpikirnya gitu. Ki Ya, tahu itu pengorbanan oke. dia. Nah, Siap. itu point of view dari kita. benar. Oke. Jadi kita ya. jadi kan gini ya, Bro ya. Menurutku ya, itu kan kalau persepsi orang yang kuliah nih, menurutku nih, dia kuliah kan punya gelar gitu loh. Misalnya nih, kalau dia sukses, yang kuliah, orang yang kuliah tuh kan wajar gitu loh. Coba kayak bandingin kalau orang yang nggak kuliah tapi dia sukses gimana? Dia bakalan nanya gelarnya dia nggak? Enggak kan? Etos kerja. Etos kerja gimana? Dan apa yang prosesnya udah dia capai. Bener. Itu. Dan apa yang intinya kalau kayak itu aku ambil contoh dari orang tua aku, apa yang didapat itu udah kelihatan pokoknya di masyarakat. Ya. Bukan gelarnya yang Bukan dituju. gelarnya dia. Hasilnya yang dia. ada tuh buat ke Benar. masyarakat tuh ada gitu. Ya, Tapi itu. ngomong-ngomong soal gelar, temenku ada
belum selesai kuliah kan dia nikah kan, Ya. udah pakai gelar. Emang Anda sudah menikah, Anda berpikir Anda bisa lulus lagi kan? Belum tentu bro. Masa ada? Ada temenku bro. Juga hidup dengan gengsi ya. Jangan bro, jangan gitu bro, malu aku bro. Waktu itu belum tamat kuliah, aku bacanya. Bahaya tuh. Aduh. Tahu. Jadi Bro. dalam hidup ya, aku jujur aja orangnya goblok, orangnya bodoh gitu loh. Contohnya nih, kalau aku udah punya gelar nih, dan aku di kuliah tuh nggak serius belajar gitu. Kita kuliah manajemen gitu loh. Dan kalau suatu saat ada orang yang nanya tentang masalah manajemen, dan sedangkan kalau aku kuliahnya ecek-ecek tentang cuma nyari gelar aja, kalau nggak tahu jawabannya, malu nggak? Ya. Malu aku segitu bro. Jangan. Serius bro, malu. Dari mendingan kalau misalnya kita nggak kuliah terus ada hasil, nggak mungkin. Orang nggak bakal nanyain itu juga. Benar. Makanya aku kan tamatan SPD bahasa Inggris ya. Iya. Wah, anjay. SPD-nya bukan sastra, yang sastra kan mau tamat. Tamat SPD-nya. Oh ini keguruan. Selamatkan embel-embel keguruan. Makanya kalau di kampung kan pariwisata lagi booming kan. Banyak yang orang kalau ketemu bule itu, kasih Ya, Orang pencerahan. orang yang enggak tinggal di mana dulu. dari Nusa Penida bro. Bisa. Pulau sebelah. Bang sini. Coba ya. Coba nih. Udah, kalau ada orang ngomong ke bule itu orang yang sorry ya yang nggak kuliah gitu kan, leluasa ada ngomong sama bulenya. Sedangkan aku masih Yang belajar formal. belajar secara formal Masih gitu. aiku. Mereka tuh kan anggaplah mereka nggak ada beban ngomongnya ke bulenya tuh, tamunya lo bule ngomong apapun kalau salah nggak ada yang nyalahin mereka. Ya. Aku kayaknya kalau ngomong udah berat kayaknya ada yang liatin. Jadi belajarnya padahal cuma gini doang gitu. Soalnya terus stereotip secara waktu kuliah itu kan teman-teman gitu. Wah, weh kalau presentasi di depan, weh salah weh diketawain dah. Itu buat mental jadi down Mental ke down. bawah hingga tamat kuliah gitu. Tapi emang pertanyaan beban dari orang-orang tua itu gitu sih. Kita udah sarjana udah pasti tahu banyak hal. Tapi emang belum tentu juga sih. Enggak, bro. Saya tamatnya nilai tanya lah bro. Sudah tamat aja bro. Teman-teman dan kawan-kawan. Relasi sih juga Ya. kuliah tuh membantu kita nambah relasi ya. Benar sih. Buktinya aku bisa kenal Maki ya nggak sih? Asik. Ya. Itu aja sih. Tapi soal kuliah, relasi bisnis lebih penting. Mau hidup dari teman kuliah, yang penting selama kita punya relasinya masih bagus, Bagus, sampai ya. entar, Iya. bagus juga. Bagus ya. Rugi anda kuliah nggak punya teman. Ngapain anda kuliah bro? Ada temen dulu kayak gitu. Ya anda punya teman. Bercanda lebih bagus bro. Sak dulu. Udah berapa jam? 1 jam. Sejam lebih. Ya. Jadi itu dah balik lagi ya. Aku mendingan gini bro. Keliling Eropa misalnya itu. Jadi kan dulu tuh aku ada cara tuh dah dari satu apa namanya kota dari Stuttgart ke Jerman nih ya. Dari di Stuttgart. Ke Luxembourg. Nah, ya. Nah itu dah pokoknya jadi itu di sana tuh aku baru gimana ya kayak tahu gitu loh. Oh ternyata hidup tuh nggak hanya di sekolah aja gitu loh. Banyak yang bisa kita dapetin Di luar, ya di luar gitu loh. emang ilmu kehidupan. Benar tuh. Itu udah. Ngapain kan sana bro? Sana tuh kayak aku pameran dulu jadi jual-jual barang ini dah. Kayak tadi. Ya, jadi di sana tuh ya itu dah banyak teman juga yang bisnis juga. Itu udah relasi. Relasi. Terus tahu juga gitu loh. Oh gini ternyata rasanya nyari uang gitu loh. Dan lagi satunya tuh ya biar bisa pamer di Instagram. Yang paling penting. Udah keluar. Tanya Bali. Kalian kalau Paling jauh ke Jawa. kalau kuliah masa fotonya cuman
masa udah cuman waktu di apa selamat apa Wisuda. terus kalau aku beda men, fotonya di Berlin gitu loh. Anjay. Ya Nggak pakai baju Harry Potter kan? Win-win dah. tapi kan itu semua orang bisa pakai gitu loh. Iya, Kalau kita ke luar negeri ya belum tentu juga semua orang gitu. Ya pasti orang-orang tuh bisa mikir, oh kasihan uangnya gitu. Takut juga kan? Iya. Lebih ke takut sih banyak. Ya, tapi menurutku ya Takut sama berpikir buang-buang uang. cuy. buang-buang uangnya. Takut sih. Buang kalau aku punya kesempatan nih, Ya pingin ke luar negeri. cuy. keluar negeri. Semua ya. orang. Saya juga pengen bro. Saya juga pengen. Semua orang ya. Cuman ya aku juga takut gitu loh. Kalau aku kuliah, contohnya sekarang aja dah. Dia takutnya kuliah. Ya aku takutnya kuliah. Aku takutnya kuliah nggak dapet kerjaan. Ya nggak? Aku takutnya keluar negeri, uang habis. Makan di mana saya? Emang judi lu. Ya benar sih, benar gambling ya. Tapi buktinya aja sekarang siapa yang menang itu loh. Yang Sombong Bill Gates. Rekap benar Mantep kali. Buktinya aja lah gitu loh. Aku misalnya bukannya sombong ya. Aku ke luar negeri. Enggak ini point of view-mu ya. Aku keluar negeri bisa pamer kayak tadi tuh loh Snapgram bangsat itu loh. Bisa pamer betul. Yang kadang harus ditunjukin. Ya. Kadang orang-orang anggap remeh. Remeh, ya. Ini cangkirnya bangsat. Nah, Saya nggak selamat, saya ke Berlin. ya benar tuh. Tapi kalau Mana? Tadi Bali ya. Maluin. coba aku bukan nggak ngejek yang udah kuliah ya, gitu loh. Maksudnya kayak kalau misalnya aku sekarang kuliah udah tamat kan wisudanya online dulu. Chance enggak? Ya. Coba Nggak mau. gitu. Ya. Mungkin itu alasan saya nambah Ya. semester. Dan nggak bisa Yang makanya. kuliah tamatnya itu paling jauhnya Bali itu ke Kintamani. Nyari kopi. Catetan lagi ya kawan-kawan. Jadi ini bukan kita yang ngomong ya. Ini ya. Kita yang ngomong. Ini yang ngomong ya. Jadi jangan kalian langsung nyalahin Klan Arto nih gini. Kayak Jangan serang aku di Instagramnya. ya bukan. Jadi ini yang ngomong ya. Ini yang ngomong. Oke. Serangnya nggak apa-apa. Kan namanya juga kebebasan apa? Berpendapat. Ya. Nggak bebas bro, ada yang udah. Kita juga nggak melukai orang perorangan. Benar. Anda tersinggung lemah. Mainnya kurang jauh. Mainnya cuma di Bali. Udah ke Berlin. Ke Berlin kemana aja lagi lo? Aku sebulan nih kan ke Berlin. Jauh sebulan. Ya dari Ke Italia nggak? ke Italia itu dulu. Keren. Waktu semester 1 tuh loh. Ya. Ingat ya kan? Jadi sana tuh emang keberuntungan aja sih menurutku. Balat garis tanganmu. Oh, bagus. Masa waktu itu keberuntungan. Coba Apa? lihat lagi. Wih, benar. Tapi ngomong-ngomong garis tangan tuh ada yang percaya? Fuck up man. Enggak sih ya. Gimana? Nggak percaya ya. Garis tangan tuh menurut Garis saya ya orang. Iya. Cuma kerja keras nggak itunya intinya. Yes. Enggak, cuy. Menurut gue aku percaya dah. Nggak ada luck tuh Nggak. kayak butuh effort, kayak butuh kerja. Luck nggak datang secepat itu men. Kayak harus nyambut juga. Kayak harus punya effort untuk luckmu ini. Kalau luckmu nggak ada effort, Benar. mana kayak bohong. Ya. Sama seperti jodoh. Enggak. Jodoh di tangan Tuhan. Ya, kalau itu aku tahu. Kalau kayak dekemnya di kamar nggak bakal ketemu. Iya. Bisa aja ketemu di IG. Kalau- sama istilahnya kayak WA, dia punya bakat tapi nggak pernah jasa. Sekarang kalah sama orang yang nggak punya bakat tapi terus jasa itu maksudmu kan? Iya. Kalau aku sih sorry ya, ngomongin garis tangan. Kalau aku sih enggak sih ya. Karena apa? Ada yang nggak punya tangan tapi dia punya. Waduh. Bola. Mati lampu. Bener ya? Mati lampu. Tuh, bener deh. Ada nggak punya tangan loh?
Ada nggak punya tangan tapi dia bisa main gitar atau main apa gitu loh. Gimana nggak punya Sedangkan kita punya tangan aja. bisa aja garis kaki itu. Udah tangan. Udah puntung garis apa? Ampun, dia ngomong. Nggak jauh. Garis Jangan aman. Nah kalau aku ya, Ya. dia percaya nggak cuy? Apa? Setiap detik kehidupan kita ini sebenarnya tuh semua tuh udah ada bukunya dibuat sama Tuhan cuy. Iyalah. Buktinya Itu kenapa aku percaya nggak percaya sama nama garis tanam? Kayak nanti nih sebenarnya kan kita udah ada tulisan atau gambaran. Ya. Tuhan tuh udah ngambarin kita tuh. Bener, Nanti cuy. tuh Kita tinggal jalanin perannya. ya Berarti kita itu kayak kenapa komik Ya. itu kenapa aku percaya nggak percaya yang namanya garis tangan Ya. cuy, kayak gitu. Buktinya juga ada lagi satu. Apa? Rockefeller Foundation dulu. Waduh. Dia bisa nebak loh. Dengan Tuhan. Dia bisa nebak bakal ada corona itu loh, pandemi lah bilang. Kan- Itu kalau nggak salah bukunya. Kan yang buat dia. ini seneng. Macam sana senang lah. Kayak percaya covid nggak? Kafe. Rockefeller, Ya, Rothschild. Rothschild. Itu G-shit tuh. G-shit tuh. Benar. Dari zaman dulu. Iya. Ntar dulu. Terus kalau ditampar sama Tuhan berapa Tuhan nampar tuh? Orangnya. Itu kenapa Tuhan tuh Oh, maha besar. apa nih? Oh, gila. Buku yang Illuminati man. Wajay. Jangan sama dia. Ini Rockefeller, Bus. Rothschild ada semua nih. Wah, siap. 1% bumi ini dikuasai. Oleh G-shit mereka lah. Ya, siap. Tapi ngomong-ngomong Ya. ngomong-ngomong 1% bumi ini dikuasai. Oleh global. Itu tuh sebenarnya udah ada di cerita Sekarang One ngomong Piece. apa? Kenapa One Piece? Ya. Nggak tahu One Jadi Piece. di One Piece tuh ada Ada emang ngikutin Enggak. jadi di One Piece tuh ada emang kayak ya, pemerintahan. Pokoknya kayak jelasin setengah dia yang tahu. Pemerintahan. Jadi dia tuh memegang penuh kendali dunia. Nah, itu tuh ada lagi nama organisasinya. PBB maksudnya Organisasi kara gitu. Enggak, di One Piece itu ada satu organisasi yang mengatur seluruh dunia. Nah, sedangkan One Piece itu kan dikutip nanggap kartun tuh kayak istilah representasi. ya kayak itu Cuk. Itu kenapa aku sedikit percaya. Jangan-jangan dia udah sadar duluan, cuma Ya. visualisasikan dengan One Ya. Piece. Kalau aku melihat konspirasi Ya. udah dari lulus SMA sih. Emang suka baca yang aneh-aneh. Aku juga ngeblog. Coba cek di blogku dinataxprnc.blogspot.com. Oke, Aku dari siap. 2016 ngeblog tentang konspirasi. Mantap. Jadi jangan bilang aku baru tahu. Baru gara-gara Covid nih. Siap. Asal nggak bisa bohong man. Siap. Ngeri cok. Janganlah ngomong konspirasi berat men. Berat ya. Termasuk darah. Yang gua Jorok. ngamah lawar. Bill Gates satanis dalam pakaian domba. Anjay. Baphomet dia tuh. Baphomet Apa? Baphomet. Bill Gates satanis dalam pakaian yang domba. gitu. Yang gini. Yang gini lagi satu tangan. Ah, siap. Gini wayang itu kan juga ada gini nih. Masa? Ya, ada. Coba. Satanis. Emang Hindu. Kayak percaya ada aliran satanis? Ya men. Depan mataku kulihat. Siapa? Waktu ini Di mana? karena ada pembunuhan ke sini. Udah pakai kerudung hitam-hitam. Ini mah masa kan? Bikin ritual. Ah, pakai apa ada pakai lilin. Pakai Keren lilin. kali. Keren kali. Tanya dia dikelilingin Mayat mayat itu bekas pembunuhannya itu diambil energinya gitu. Ini Apa ya? Bukan, ada waktu itu. Coba search Google. Apa? Ada pembunuhan di sini. Uh. Udah pokoknya itu
diambil energinya bertiga tuh buat lilin gini. Wah, keren kali. Benar-benar kayak di nan kan suster Hmm. itu dah nih nan yang satanis yang hitam serban. Itu terbalik balangan. Fungsi kan anjing. Gimana dekat sini? Udah nggak ada nggak? Ih, seru ngomongin gituan setan tuh. Ketakut nih. Ketakut hantu. Kini kalau kini keadaannya aman cuma saja. Kalau di rumah sendiri enggak ada. Tapi aku tidur sendirian di anjir. Baru gitu aku lagi di kosnya mati segini apa tuh lampunya mati tadi malam dari waktu mau sini tuh mati lampunya Kan masih seling. iya apa tapi kemarin Tadi kan balik sendiri bangsat. Tidur sendiri di kos. Kayak takut gitu loh. Kalau di rumah enggak. Itu maksudnya biasanya di mana takut gitu. Anjing emang gitu. Takut sih. Sepusi gitu ternyata baru tahu. Aku kalau nggak takut apa lah gas kencang. Kayak pernah nggak lihat? Hah? Setan. Ya. Pernah. Di mana? Di waktu aku masih tinggal di Palembang aja boleh orang takut. udah gini Masih rekam. Aku ini pengalaman Udah kayak. ngobrol lah. Aku nggak lihat cok. Jadi ada di jalan. ya tuh udah Ada di Jalan Dewata nih. Di tempat ini. Ya. Dah Jalan Dewata dah. berani Aku jalan, aku naik motor nih jam 3 pagi sama temenku. Nggak sengaja lewat sana. Ada di sana ada titik pohon, biasalah pohon-pohon itu kan orang Bali biasa. dia lu Ya, yang rumah-rumah besar tuh loh, dekatnya JK Store tuh. nggak tahu aku Ah, iseng aja nanya ya. Lewat ke sana nih. Ya sambil ngomong dah. Iya. Lewat ke sana jam 3 pagi dah. apa tuh anjing Nih. Tahun berapa nih buku nih? Coba cari Illuminati 2. nggak tahu ceritanya Ya, lanjut nih karena dia Habis itu aku lewat nih di spotnya tuh ada pohon pas tingku pengkolan dikit. Jam 3 pagi tiba-tiba aku yang bawa motorannya Sendirian? berdua sama temenku. Habis itu tiba-tiba ada kayak bukan bayangan putih cuy, bukan bayangan bening, kayak campur atau bening dan putih dah. Dari pohon tuh dia jatuh ke jalan, kayak pes gitu di depan mataku. Aku tuh badanku seketika kayak beku, Bekas yang badanku beku, Oh, emang. kayak itu ku, benar-benar kayak itu dah. Setelah berapa meter itu baru aku, di masa mana teman-teman. Mas kelat, lah. Itu kenapa percaya nggak percaya? Dari sana dah aku percaya. pertama kalinya gitu. Iya, Baru pokoknya itu pertama pengalaman lain. nggak itu pertama kali dalam hidupku. Pertama dan terakhir. Kedua lagi gue sana 2 kali. Tapi yang kedua ini nggak aku lihat, motorku mati tiba-tiba. Aduh. emang Pas di sana. emang serem tempatnya dulu ya Motor beatmu. Aku sama temenku naik Scoopy. Ngawur nggak tuh? Ke panik kan? Panik motorku mati, orang aku mbak lari bawa motor. Pikiran tuh. kan kayak film-film komedi Nggak serius. Udah hilang kalau sehat. Serius udah hilang kalau sehat. Tapi Kit ini cuma sekelebatannya. Yang pertama ya. Kalau Kit Aku belum pernah lihat sih. sama sekali. pengen lihat Aku jujur Emang nggak pengen lihat. aku jujur ya, aku sebenarnya nggak pengen lihat kayak gitu-gituan. Aku pengen sumpah sampai mimpi Pengen ditumpang. nonjokin pocong kalian. Nonjokin sumpah nu pengen saking pengennya tuh ketemu. Di mana? bener mati nggak dari tonjolnya Aku nggak takutan soalnya kan. Pokoknya ada plan. Aku lihat dulu kan plan. Sekali lagi aku dapet setan tak samperin gitu. Pokoknya kemana pun tak kejar. Gitu aku. Kayak mimpi di apa namanya? Nonjokin pocong. anjay cerita aja pocong bangsat Kalau Anda ceritanya kalau saya Ya. kejadiannya waktu itu Kuningan ya Di Nusa nih. Nusa. Waduh, di Nusa. berapa tahun memang yang tempat paling horor berapa kan? tahun yang lalu? SMP kelas 1 Oh, lama. SMP kelas 1 kelas 2 tuh masih bawa motor gini MX. Astrea. Astrea oh, tadi tahu Coba-coba dulu. saudara kita saudara kita kan bawa Astrea tuh gigi 4 Wah sih. lama kan dan kecepatan 20 kurang lah itu lah
Jangan gini, jam 12 malam nih, habis minum di warnet tuh kan. Dekat apa nih kejadiannya? Nama desanya Di bukit kah? enggak Di jalan. pantai kah? Di jalan memang. Di jalan. Oh. Motornya jalan raya itu kan. Tapi sepi waktu itu jam 12 udah sepi. Nah, lewatlah desa Petampi. Nah, Banjar Petampi. Tapi yo. Nah, di sana ternyata orang habis lagi selesai musola itu kan. Musola tuh apa namanya? Apa? Masjid. Takbiran. Musola. Musola. Iya. Oh, musola. Musola. Musola macet. Musola. Musola. Itu lah. Ya kapan? Musola lu ada. Tak lihat banyak canang sana kan banyak kan. Ada dagang buka kan 12. Nyaki posisinya abis ngapain nih? Habis minum. Oh, minum. Terus pengen banget beli pulsa nggak tahu jam 12 dengan pulsa emang sakit sih waktu itu kan Sendirian nih. sama teman Narji Oh, mana Narji? nama saya Si ada betul Narji. Narji ente si ente itu udah sama dia mau pelan kali udah gitu nah sepi jalannya dan ini ke desa sebelahnya Kutampi namanya Desa Buyuk Jauh kali. dan ini ke Buyuk nih nyari gini Busa. Kalau cuma di Buyuk tuh berani aku gitu ya. Kalau lewat tuh enggak aku berani gitu. Mas Rom kan ada kuburan yang lumayan angker sih kan. Dekat berarti dekat Burepet tuh sebelumnya sebelum Burepet. Yang kayak sebelum jalan itu. tuh yang Itu dah. Nah, sebelumnya itu kan di Buyuk jalannya enggak ke sana kan depannya. Lewat aku di Desa Kutampi itu depan kuburan di kurang lebih 100 meter di depan itu kuburan. Tapi kuburannya masuk ke dalam ke pantai gitu. Terus aku sebelah kiri itu ada pepohonan banyak, ada gang kecil tapi pakai jalan tanah gitu. Pohonnya gede. Terus aku lihat anjing di depan. Anjing aku mau motor nih. Ada anjing gitu. Anjingnya warna putih. Firasat. Enggak sih. Biasa sih. Belum. Ngapain anjing aja? Kita lihat yang masuk ke dalam kan. Kalau gangnya tuh. Terus aku lihat putih itu kayak kambon warna putih. Aku kira pemangku gitu tak banyak gitu. Dan secara nyata ini jelas. Nyata dan tak lihat anjing itu dari di jalan sampai masuk ke dalam terus berhenti di depannya itu. Aku pikir, oh bosnya ini kan kulihat ke bawahnya, ke bawah aja kan lihat anjingnya itu nggak langsung ke atas. Tak lihat kambonnya. Mangku nih kayaknya gitu. Tak lihat ke atas rambut gini. Bodoh. Ngebut aku langsung. Lihat sih. Liatin buat Desa Buyuk sepi lagi. Buyuk nggak ada gini, nggak ada Bambu Astral lagi. Waduh, empat ngebut gitu dalam nggak pergi empat, bilang gigi satu langsung ngebut gigi empat. Habis di Buyuk sepi nggak ada orang. Anjing gimana cara balik ayo? Balik nggak berani. Nggak berani, diam ngapain di sini diam gitu. Tidur di mana tuh? Aduh terpaksa ada balik lagi aku ngebut lagi motornya nggak lihat ke sebelah kanan lagi sebelah kirinya tak lihat tapi gitu kan apa namanya kayak sontin terus sama itin ngebut kembali ke gini ke warnet tuh langsung giniin teman-teman bro aku lihat gini wah coba samperin nyari sana lagi nggak ada apa mantap gitu aku anjing dikerjain beneran dari bawah tak lihat detailan. Menurutmu apa? Rambut tahu dah ada Bunti kah? Mbak Dini. Tapi ngomong-ngomong, benar ya kalau Nusa Penida tuh dulu emang pulau buat khusus untuk Orang spiritual, Iya gitu. Ritual juga gitu. apa namanya? Niang. Ratu Niang. Niang. Ratu Niang kan di sana. Sama ada lagi kejadian baru-baru ini nih. Aku kan iseng-iseng buat channel YouTube anjay. Tapi buat vlog makan, nggak bisa ngomong sih, iseng-iseng. Aku rekam gini kan. Masih ada di videonya sini. Lokasi di rumah, Bro. Habis dari gini aku nyari burung sama teman-teman kan lapar pulang langsung. Ini enak nih kayaknya buat gini vlog gitu. Makan aku kan. Aku rekam. Malamnya ngedit nih kita jam 3 tuh ngedit. Aku Ngertiin nih. kok ada suara cewek? Ini suaranya bro, coba dengerin bro. Nggak gimmick nih bro, seriusan bro. Terus pernah nih mukanya udah balik pulang nih. Dari mana kan? Jangan mulia. Mana ada udah. Ini
Ini temen-temen tak liatin cuma merinding. Ini nih. Tuh denger. Kayak suaranya deket banget dan cewek itu masih muda dan cantik. Malam nih. Pagi, siang. Bener Oh, nggak? iya, Kayak, bener, Rok. yang suara ibuku kan kayak gitu, tak rekam ibuku lagi. Enggak, suara ibuku. Bener, keras kali suaranya. Suara Ulang. perutnya tuh. Oh iya, Rok. Cok dengerin kan. Enak nih. Mana gitu? Gumam gitu. Wangi. Wah gitu udah ngikutin anjing gitu. Kok bisa ya? Kayak cewek tuh deket kali ngomong di speaker HP nya. Bukan burung tuh ya? Sinimu nih. Sinimu. Makanya di sini. Itu udah kayak di dekat HP kan di gini dipegang gini. Ini pagi. Siang. Oh siang. Lain cerita kalau malam. Bangsat. Siang bro. Aduh bangsat emang. Temen-temen gak ada yang berani main ke rumah lagi habis itu. Itu di rumah. Emang. Keras sekali suaranya. Anjing emang. Itu sih parah itu paling parah itu. Mikir lu pulang lewat mana rame. Leh, pusi kan baru tahu detik ini. Sekarang giliran Anda. Jalur rumahku sepi, cu. Lagi ke rumahku. Kan jalan raya. Jalan raya sepi, Mas. Sukawati deh bang. Tutup semuanya ini. Jembau lagi. Aku nggak lewat sana. Ente sekarang. Terus kali seumur hidup situ ngeliatin pocongnya. Wih keren bangsat. Pocong. Udah ngomongin pocong, aku udah langsung apa? Mikir muka pocongnya, Ci. Kalau ini Tadi gue nonton film pocong benernya. aku lihatnya membelakangi ini benar-benar lompat tuh 2, 3 terbang. Wih Gimana? keren ya. Di Palembang? Waktu masih di Palembang nih. Gimana maksudnya Dan tahu- ceritanya dulu gimana? Gitu. Masih kecil nih baru-baru sini Oh. kan pindah SMA kan ke sini. Mau lulus kan dulu kencing kan sih takut ke kamar mandi tuh. Dulu kan penakut banget, beda sama sekarang. Kalau kencing sih di teras rumah. Masuk ke kamar mandi. Karena jauh takut juga sendiri tuh. Aku dari kecil kan suka begadang nih. Jam 2, jam 3. Emang hobi ya udah. Ya, sekarang begadangnya jam 6, jam 7 tidur. Nah, kencing. Biasa habis kencing kan mesti gini nih. Gini. Sambil tengok-tengok. Tengok-tengok. Pas sampai rumah kan jalan raya. Rumahku benar-benar di tembok nih. Dia balik lah, gitulah pokoknya intinya. Ada pohon-pohon juga banyak apa? Ada pohon-pohon kelapa. Ya. Isinya di samping rumah tuh pokoknya tanaman punya bunga-bunga itu. Jalan tanah merah lah di Palembang tuh Sumatera. Tuh bener-bener ngeliatin aku ke jalan tuh. Nggak tahu kenapa pengennya ke situ. Bener-bener 1, 2, 3 terbang. Kayak di film-film ya. Dan tahu warna apa? Merah. Anjir, tunggu. Sumpah. Pocongnya warna merah apa enggak kena darah gitu? Merah pokoknya bajunya. Kalau belakangan Sakti orang-orang sana. belakangannya kan baru tahu ku gara-gara podcastnya Raditya Dika. Nah, itu kan dia warna Kenapa merah? Nggak warna-warni. Ternyata kalau yang warna merah tuh banyak nyimpan dendam waktu hidup. Wah, Belum kesampaian. Ini Dan udah mikir dia. Sudah aku jelas. keren serem anjing. Padahal baru tadi nonton film pocong kan. Jadi kebayang mukanya bangsat. Itu sih benar-benar nyata tak lihat. Nggak aku cerita. Purnama orang no. Iya, Ci. Enak pertama kalau kejang kliwon kan. Lebih serem lagi. Kanjeng Kliwon baru ya waktu ini. Pertama mah seru. Dewa turun ke bumi. Dewa ini. Dewa saya. Dewa Dinata. Dewa. Apa jadi pucat enggak bro? Kalau lain suara aja paling. Bakunya gitu gue explore gitu. Kalau ada mau ikut pengen kan?
Aku explore ikut ya. Nah ini Kenapa nggak bikin di Nusa Penida ya? Udah di Nusa aku bikin explore kemarin dulu. Tapi udah baru cuma 3 tempat kemana. dapat hasil. Terakhir ketempelan itu dah. Serius? Itu dah yang aku makan. Kayaknya itu deh kayaknya. Berarti ngikut tuh Ci. Enggak tahu dah aku bangsat memang. Kayaknya itu deh. Berarti berapa hari itu sebelum setelah explore? Enggak sampai seminggu deh kayaknya. Nggak berat itu sulit. Enggak ada kayak gitu. Cuma capek aja berjalan. Berat ya berjalan. Tapi di lokasi nggak dapet apa? Enggak ada apa-apa. Hoax semua. Gimik sebenarnya. Gara-gara Dia pakai bawa alat pendeteksi apa? kayak sonar. Sonar. Sonar pendeteksi panas. Oh. Kayak apa tuh pernah main itu yang kayak lagi ngetren di YouTube tuh kan main Randonautica itu. Nah itu ya Nggak ngikutin enggak. aku gini lah main aplikasi itu katanya nunjukin Oh yang di mana yang ini. iya tahu yang di Airwing tuh. Tuh ada wing tuh. Nah itu lah iseng main tunjukin ke sana. Rumah kosong nih kayaknya aku tahu rumah kosong. Makanya ke sana itu udah wah kalau di kuburan ditunjukin kan udah biasa, berarti dia emang bisa nunjuk di kuburan kayak gitu. Working tuh di Nusa Penida. Iya. Terus aku sana rumah kosong tuh kayaknya gitu. Coba ada berdoa sama teman. Beneran punya ke situ? Iya tuh dah. Sama temen aku sana. Berani nih berdua. Aduh jangan dah balik dah. Dari teman lagi. Cari dah berempat kita ke sana dan enggak ada apa-apa. Ya, gitu deh. Dan terakhir aku nyari lagi ke pantai kan terus jangan ada ini apa namanya itu Flying Dutchman. tenggelam di laut tuh tunjukin anjing. Ketogennya lagi. Habis. Tuara. Kok nggak minumnya? Nah ya, Dia baru jauh. berdua. Itu udah gini dah. Hah? Belum berdua ya. Bangsat. Coba dah dikit. Nah, coba kasih. Aku nggak sih. Gua gitu. Nggak minum marah. Pulang kan aku. Aku shock. Mamnya aku minum dong teman. Kok jadi lemas gini ya? Bisa gitu. Lemas kayak jadi bersemangat gitu. Vibesnya jadi beda nih anjing. Gak sih kalau ngomongin Baru tahu dia pusing. Aku enggak segitu. Aku pengen kalau ketemu tuh tak pukul. Takutnya ketemu begal di sini. Ya, begal lebih takut. Kalau aku bacok mati dah. Dulu ini aja dulu kayak gitu. kalau aku ketemu Femenu Kledolas ke pergi. Aku mau ketenangan. Pergi ke bangsat gitu. Gimana deh? Ketenangan tuh bukan nyari ke serangan nggak? Waduh. Apa? Ingat ke pas keserangan. Ingat ke nggak? Tuh keserangan sama Irwan sama Dewa tuh. Terus ngapain? Kan ada anak Pas apa menang. anak kecil apa ya? Ih bangsat. Apa? Ingat ke? Nggak ingat aku. Ke ingat coba deh ke. Malam-malam tuh loh. Yang pas kita sampai gelap-gelapan. Gelap-gelapan tuh kan kabur tuh semuanya. Gimana tuh ceritanya? Pas mendarat Oh, pasti. oke. Iya, enggak dengar suara tuh langsung kabur Langsung kan? ya. Gimana? Kedengar nggak? Kedengar ya itu aja kita dia. Udah lama kali. Gaji. Lupa aku. Anak kecil apa gimana? Sunsetan tuh, sunsetan. Sunsetan ya. Momen-momen detailnya nggak inget. Iya sih. Tapi aku ingat Pengen denger ceritanya bang. Udah ingat? Saya ingat tuh. Ingat aku. Pas ngapain? Ceritanya gimana tuh? Kayak kan kita lagi ngobrol nih, terus tiba-tiba satu orang yang dengar nih. Waktu serangan masih. Dia dah dengar nggak? Kayak apa? Siapa ya dengar ya? Aku sedih sama dulu soalnya main-main. Kan duduk-duduknya kita di sana tuh. Iya. Sambil liatin kapal-kapal lu kan. Waktu masih dibuka itu serangan. Ya, tiba-tiba tuh dah siapa yang bilang, "Kayak dengar nggak? Kayak dengar nggak?" gitu kan. Langsung aku bilang, dah aja gitu lah. Ingat ke? Iya sih. Terus gimana semuanya gini? Kabur semua ya. Ya. Enggak gini. Pelan-pelan ya. Jangan nggak gini. Wah, sering tinggalin. Oke. Ingat aku tapi kejadian Detailnya nggak ingat. Malamnya tuh. Terus suara gimana lu? Gimana ya? Siapa tuh yang Wah, ini gitu tadi. ya kayak anak kecil gitu ada ngomong. Kan nggak gitu kita tahu apa kan? Apa? Ketawa-ketawa iya ya terus pokoknya ada yang satu tuh kita kayaknya tuh kayak pakai ya Aduh, bangsat. Nggak ingat sumpah. Buluku lemah. Taruh nanti aku pulang
non panjar oke, non panjar. Ya non dah ngapain dia muter-muter lagi. Kan biasa tuh Kak Badung. Udah ngapain dia tukar Badung mati. Kan Kak Badung. Renon Hanaka. Iya. Terus kan rame mendingan. Di sana rame ya biasanya. Mana tuh udah lanjut nah, aku penasaran aku. Nah pokoknya gitu aja lah. Itu aja dah pokoknya tiba-tiba kita Nggak detail. Nggak detail. Hah? Enggak ingat detail. Ya gini. Tapi aku ingat kok Ada suara cur. Rame apa sendiri dah? berame berenam ya? Enggak ininya suara anaknya itu. Satu aja ya. Kayak orang anak main itu. Nak main tuh ya sudah. Kayak serangan jadi apa kira-kira ya? Jadi keluar reklamasi. Bukan maksudnya bangun apa aja bakal diisi. Paling mall. Nggak mau Mereka bertinggal. benar-benar dibangun tuh ya. Benar Waduh, tuh. tempat serangan itu tempat persinggahan tuh. Resort kayaknya ya. Tempat rekreasi. Kalau prostitusi mendukung aku. Iya. Wih. Juga. Enggak maksudnya. Gimana? Kalau di gini orang di Jerman ada yang ke mana gitu. Gimana sih penasaran. Di Ceko ada sih. Dicek. Bule sih ya. Ya Keren mungkin. ya. Ya. Tapi aku nggak kesana sih. Aduh kalau ada pensa. Ganja bro banyak di sana. Waduh. Ya. Oke nggak nyoba waktu itu. Permennya sih. Oh, apa namanya? Minyaknya? Apa? CBD. Oh ya, CBD. Ada di sana. Untuk pas balik ke Indonesia nggak dites. Dites mati gitu. Permen yang kena. Ada men. Permen enggak. Barang bukti nggak ada. Barang bukti nggak ada. Nggak Iya. bisa dia. Tapi permainan juga kadang sih. Tapi kan kalau mungkin orang penjara. Apa ya nggak mungkin di negeri ini kan? Apa yang nggak mungkin? Kena boin malingnya kayaknya ini penjaranya. Udah ada percaya sama lagi. Indonesia. Seperti new normal. Iya. Sama aja. Sama aja. Di Belanda, Hilang lah. intinya di Belanda ganja legal ya. Ya. Bilang enggak. Kalau yang belum tahu. Ceko kan legal juga sebenarnya. Kita aja yang baru legal cuma semenit. Ya. Langsung ditarik. Orang menobat jadi. Tapi bohong. Tapi bohong, ya brengsek juga kalian. Dan kenapa itu Kementan yang bukan Kemenkes coba? Guys ya. Kenapa kehutanan? Mungkin berstep. Dah aminin ya. Prank ya. Kasihan yang Parkinson. Obatnya cuma CBD sebenarnya. Sudah banyak. Tutup nih. Udah. Tutup. Ya sekian cerita ngalur ngidul dari kita semua. Kita semua ya. Ini sih lagi. Disclaimer kita nggak ada nyuguhin orang per orang. Kemudian ya panel semua dari point of view dari kita sendiri. Dari kita sendiri dan dari ini. Jangan merasa tersinggung. Enjoy aja. Ya. Thank you. Thank you. Tolong doain nanti aku pulang baik-baik aja. Aku juga ya guys. Pasti baik-baik saja. Kawan. Jangan lupa di subscribe dulu. Jangan lupa. Zovit 20. Asik. Sims clean. Sims clean. Ya, ya. Yang mau cuci-cuci sepatu. Di sepatu Sims clean. Jangan lupa arak macam. Yang mau arak tolong info. Geng macan. Cap macam. Ada di King Tattoo. Iya. Sekian. Banyak sponsor ya. Banyak sponsor. Udah ada. Banyak sponsor. Enggak ngasih apa-apa sponsor. Anjing emang. Jam 12 aja. Waduh. Kamu pulang nih? Jorok.